Kalau kamu tidak pernah membanggakan dirimu, siapa lagi yang mau bangga sama kamu? Kalau kamu tidak mau mengambil keputusan, aku harus menyelesaikan masalahku. Siapa mau bantu kamu menyelesaikan masalahmu? Satu-satunya jalan, oke, hari ini saya terima, saya ikhlas. Oke, saya lepasin ego saya. Oke, saya sudah gembel nih. Oke, saya sudah kalah semua ini. Tapi mental saya adalah mental orang sukses. Saya bisa kembali lagi. Satu pesan yang baik buat teman-teman, sebenarnya saya ada dua. Satu itu adalah ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Lalu setelah kamu sukses, ingat, indahnya langit adalah karena mentari, bulan, dan bintang. Maka indahnya bumi adalah karena kita peduli, berbagi dengan ketulusan dan kasih sayang. Siap Kumendin. Jadi hari ini saya kedatangan narasumber tamu. Kita sharing, sahabat saya ini pemain gadget juga nih, pengusaha. Sekarang banyak fokus bantuin teman-teman yang usahanya lagi turun dengan sistem reseller. Jadi kita kepingin tahu, terutama untuk Kumendin yang nganggur di rumah, siapa tahu bisa bermanfaat. Ini salah satu macam-macam, tulis buku juga, ya toh. Ya kita namanya teman, sahabat, kita sharing-sharing supaya menambah pengalaman. Ini dia Kumendinku. Sahabat saya. Ya, gimana Koko Tommy? Iya, gimana kabarnya Kobas? Sehat ya? Kali ini nggak pakai topi lah, biar tahu, biar mengkilap. Sehat ya gue ya? Sehat Kobas. Jadi sekarang seperti biasa kita santai-santai aja. Karena kalau kemarin itu kan saya lagi belajar terlalu formal katanya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin banyak Koko yang ngomong cerita, terutama untuk pandemi ini kan banyak ya yang di PHK, banyak yang patah semangat ya. Ini salah satunya Ko Tommy ini paling aktif, sharing di IG live, memberikan semangat malam-malam, itu wejangan ya kan. Itu kok bisa, kenapa? Tapi sebelum itu bisa nggak dikasih profilnya, gimana sih waktu masih kecil, terus bisnisnya, terus baru kita ngobrol yang saat ini. Oke. Monggo silakan Koko Tommy. Iya, jadi saya masih ngadepnya mana nih? Banyak Wah, ini luar biasa gadgetnya, bicara gadgetnya. Jadi ya. mesti teman-teman lihat ya, kalau inget gadget, inget air mas. Amin. Ya. Gini, Kobas, kalau kita mau berbuat kebaikan, itu selalu ada yang mengalir. Nah, mengalir itu kita harus seperti air. Jadi turun ke bawah gitu ya. Jadi dari atas turun ke bawah. Artinya dari Tuhan kita terima, kita alirkan ke bawah. Nah, untuk membantu Kobas nih supaya Tommy, gimana sih caranya supaya bisa ngomongnya fluent, lancar gitu ya, tenang gitu ya. Itu adalah kita tidak mencari kata-kata. Semakin Kobas berusaha mencari kata-kata, berusaha memukau orang, berusaha menyenangkan orang lain, kita kecapean sendiri dan kata-kata itu menghilang. Semakin Kobas nggak mencari kata-kata, kata-kata itu mengisi karena dari atas datang dan kita alirkan keluar. Jadi kadang-kadang kan orang bilang gini, gimana ya caranya supaya saya bisa YouTube atau bicara depan kamera, bicara apa? Ini berguna juga ya buat teman-teman, makanya ini mesti nonton ya channelnya Kobas ya. Saya kok susah tampil di depan publik umum, disuruh presentasi depan bos. Sebenarnya materinya bagus, bahkan mau lamar kerja juga gitu. Tapi begitu di depan orang gelagapan. Karena apa? Kita memulai dengan cara kita terlalu menghormati orang. Nggak salah sih, tapi karena kita mencari kata-kata untuk memuaskan orang, sedangkan kita nggak tahu kebutuhan dia apa, Kobas. Catat ya, itu catat. Saya juga belajar hari ini, catat itu. Iya. Tapi berbeda ketika kita berserah. Tuhan, saya akan ketemu dengan Kobas. Kira-kira apa ya yang Tuhan berikan kepada saya agar disampaikan? Wah, maka itu akan mengalir, Kobas. Saya sering tuh, kemarin kalau misalnya ketemu, kayak kemarin ketemu idola saya, Bang Komeng atau Bang Jarwo. Itu saya grogi memang, karena idola saya nggak cuma lihat di TV, jadi ngomongnya kaku. Mungkin itu salah satunya mungkin ya. Iya, karena kita mencari kata-kata untuk menyenangkan dia. Padahal dia bukan senang sama kata-kata kita, dia senang sama kita. Dia mau datang ke tempat ini karena respect sama Kobas, sayang sama Kobas. Tanpa perlu Kobas bicara kata-kata, mereka sudah simpatik sama kita. Itu dia, saya belum, itu poinnya yang mahal sekali. Itu yang kemarin tahu, ternyata harus mengalir seperti air. Kadang-kadang saya kemarin, waduh saya mesti ngomong apa ya. Kayak ke Tommy aja datang tadi itu terus terang aja.
sebelum pertama kali itu aduh saya mesti ngomong apa nih, saya belum persiapan. Tapi kalau udah nyantai gini ya kan relax lah ya. Jadi kalau ibaratnya kita hidup itu ya, semakin kita mengejar kupu-kupu, sama kayak kita mengejar kata-kata selamat siang bapak-bapak ibu semua yang terhormat dan sebagainya, semakin kita bingung dan kita kehilangan kata-katanya, kayak kita mengejar kupu-kupu. Tapi coba ya sekarang, gimana sih Kobas kok bisa kenal dengan pemerintahan, kenal dengan orang-orang top, kenal dengan orang-orang hebat? Ya karena Kobas membangun beautiful garden, membangun taman yang indah, membangun mindset, integritas, kejujuran, personal brandingnya bagus, kata-katanya itu mengalirnya memang apa adanya, tulus, ya mau ngasih hadiah yang nggak ada embel-embelnya, nggak ada mau apa untuk menjoin apa di dalam untuk follow harus daftar bayar enggak, bener-bener Kobas tulus memberikan hadiah kepada pemirsa yang nonton. Jadi itu kayak ibarat kita membangun taman yang indah, kupu-kupu yang kita kejar datang nggak? Datang. Sama dengan kata-kata kita. Semakin Kobas tenang, tatapan Kobas aja nih, itu sudah berbicara banyak. Ilmunya dari mana itu dapatnya itu? Apa dari pengalaman itu? Dari ya banyak lah. Banyak lah Kobas ya. Salah satunya hari ini saya ketemu dengan Anda. Sebenarnya saya sudah mengagumi Kobas lama. Terima kasih, ya kan? Terima kasih. Namun kalau saya hari ini, kan banyak nih teman-teman entrepreneur ya. Wah, saya pagi-pagi lihat Kobas, saya bawaannya pengen minjem duit. Karena kan Kobas kan kaya. Amin. Tapi tidak mau kaya hati. Tidak mau tahu di balik itu ada air mata apa, ada perjuangan apa. Dan kalau kita sekarang belum apa-apa udah, ya udah kamu bicara tentang kekayaan atau dengan misalnya YouTuber siapalah ya, rambutnya hijau kuning, kamu lihat dia kaya terus kamu maunya DM dia atau message dia untuk pinjam uang, ya dia lari. Itu kayak kita mengejar dia pakai jala. Tapi kalau kita sekarang gini, kita datang, Kobas, kira-kira apa yang saya bisa berikan sebagai dukungan, membantu supaya YouTube-nya tambah bagus, supaya teman-teman ini bisa semakin terinspirasi. Kira-kira mau nggak bersahabat dengan orang seperti itu? Nah itu. Karena kita awalnya kan kalau udah niatnya mau pinjam duit takut. Iya. Kita takut. Iya. Nah kalau mengingatkan Kobas ini, kan tadi katanya Kotomi coba review sedikit ya. Nah kalau review sedikit saya rasa sebagian teman-teman pasti tahu ya. Ada satu buku yang ditulis, sebenarnya saya nggak pernah nulis buku Kobas. Kisah hidup saya yang banyak ditulis sama orang-orang sebagai inspirasi kebaikan buat teman-teman. Nanti ini satu akan diberikan oleh yang bertanya Kotomi ya. Boleh. Sama kaos juga nih tadi. Iya. Sama ini buku saya semua juga. Ada kisahnya. Betul. Jadi ini adalah Pak Priyanto Chang ini adalah salah satu tokoh inspirator Indonesia yang suka berbagi tulus. Jadi kalau kita nonton film Mandarin, ada terjemahan bahasa Indonesia, itu beliau yang terjemahin. Oh, dari semua film apa? Iya, film Mandarin yang suka di WhatsApp grup itu. Iya. Kan kita kadang-kadang lihat film untuk Thailand. yang kebaikan itu kan, yang film pendek itu ya. Iya, kok bagus. Saya baru tahu ya. Iya. Kan? Nah, beliau yang tulis. Saya tuh dulu kisah hidup saya tuh sudah TV mau untuk dibuat sinetron. Tapi saya nggak mau karena apa? Value-nya kebaikan tidak ada. Nah, saat Pak Priyanto ini mengalami PHK dari tempat yang ngajar, saya lihat kesian para guru. Seperti Kobas lah, baik hati para pelawak diberikan satu apresiasi, diajak untuk disemangati. Nah, saya terhadap para guru ini saya empati. Lalu Pak Priyanto ini saya ajak ke acaranya Miss Meridiana Impossible. Iya. Di situ dia semangat gitu ya, tersemangati lah ibaratnya. Lalu terinspirasi. Dia datang ke tempat saya, dia bilang, Tom boleh nggak? Saya itu sebenarnya udah sahabat sama kamu lama, tapi saya baru tahu air mata kesedihan kamu tuh seperti apa. Nah saya bilang, tapi saya udah mau mengubur masa lalu saya nggak mau. Tolonglah Tom, ini sebagai karya perdana saya. Nah, Kobas, saya nanya nih, tadi tawaran film aja saya nggak mau, ya. Ini cuma satu orang guru yang di PHK. Kok saya mau? Karena dia sudah 20 tahun membangun integritas. Saya lihat dia tulus berbagi. Akhirnya saya mau. Dan akhirnya buku ini setelah beliau tuliskan dengan air mata, dia wawancarain tuh 3 bulan. Iya, 3 bulan itu. 3 bulan dari bulan September sampai Desember kemarin. Januari launching. Ini makanya kenapa merah sama kuning emas ini. Ada artinya juga itu. Imlek. Oh, pas Imlek ya. Mau Natal keluar nggak bisa, jadi ikonnya Imlek ya.
Dan ini 100% semua saya kasih dia. Tidak ada sepeser yang saya ambil. Saya ingin supaya guru itu berkarya. Karena kita tahu pandemi corona sekarang luar biasa. Memang guru apalagi ya. Iya, kadang-kadang nggak mendapatkan apresiasi. Iya. Banyak sekali karyawan ketika sudah diajari oleh para guru alias mentor atau bosnya sudah pinter, mereka lupa. Nah, saya juga mau mengingatkan para murid, kalau dulu punya guru di sekolahan, mungkin sekarang kamu udah jumawa, sudah hebat ya. Jangan lupa sayang sama mereka, kasih perhatian. Karena mereka pun kita berasal dari mereka loh. Ya kan? Nah, jadi disitulah saya bilang, pabrik karyakannya saja, dan benar. Ini di bulan Januari menjadi bestseller di Gramedia. Gramedia ya. Tapi mau kata apa lagi, Kobas? Pada saat bulan Februari, Maret, itu kan Gramedia mulai tutup. Stuck semua sisa buku yang ada. Lalu saya terinspirasi, bantuinlah gimana. Padahal saya sendiri mallnya juga tutup ya. Tapi ketika kita memikirkan kebaikan bagi orang lain, Tuhan memikirkan kita. Nah itu pasti itu. Seperti air mengalir tadi. Iya. Tapi kalau kita mikirin keegoisan diri kita sendiri, pokoknya apa-apa aku, apa-apa aku. Ya sudah, berarti bagianmu kamu yang mikir ya. Tuhan mikirin orang lain. Ya kan? Ini buku ini nanti saya akan baca juga nih. Saya masih dapat satu. Boleh, ya boleh, kan? Karena, boleh, pasti. Tapi ini di podcast saya ini justru lebih bagus kalau ngobrolin ini sekilas kok. Iya, sebuah kisah kehidupan mencari arti kebaikan. Nah, karena nggak semua orang sekarang ini terus terang aja. Saya juga kemarin itu ada guru saya waktu saya SMP itu setiap bulan saya biasa kirim, kirim dana nggak seberapa sih, tapi setiap bulan dia selalu telepon saya kalau sudah terima itu, Pak Suki, terima kasih banyak ya nih. Ini ibu sekarang lagi gini. Saya kemarin bilang, Bu, pakai pembantu aja. Saya nggak percaya orang, saya sendiri. Jadi kemarin datang lagi sama om saya, ya kan, sampai mau nangis dia. Sejak saya dirangkul kan, ternyata om saya yang nemenin saya kemarin meninggal juga. Dia tanya kemarin, baru kemarin tuh, hari Minggu, Pak Suki itu omnya kamu meninggal ya? Aduh, turut berduka cita ya. Itu namanya Ibu Siska. Mungkin teman-teman saya yang dengerin di podcast saya ini, dia sampai hari ini salah satu guru yang terbaik buat saya, guru matematika. Makanya ini hari ini pas banget saya jadi tersentuh juga. Nanti diceritakan sekilasku. Ini buku-buku ini yang menginspirasi juga supaya kembali-kembaliku ini terinspirasi, karena nggak semua orang itu terinspirasi. Tapi kalau dengan adanya buku Koko cerita di sini, bisa beli bukunya, selain menambah wawasan juga bisa membantu guru-guru ini. Iya. Benar nggak? Dan tanpa sadar dari tadi Kobas sama sekali tidak mencari kata-kata selain mengalirkan kebaikan buat gurunya. Wah, lancar, adem. Luar Gimana, biasa setuju ya teman-teman ya? Biasa adem. Biasa udah. mikirnya masih pusing saya. Iya, jadi adem. Karena Pak Kobas personal brandingnya adalah untuk helping people, encourage, menyemangati. Nah, kalau bicara flashback untuk masa kecil, coba aku ceritain sekilas. Ya toh, itu gimana kok sampai menarik mau bikin sinetron itu? Nah ini sekilas saja. Jangan panjang-panjang, nanti kalau panjang-panjang nggak baca bukunya nanti malah, ya kan? Singkat cerita nanti bisa baca bukunya buat penonton yang beruntung, dan juga mungkin bisa nonton di YouTube yang lain ya. Tapi kali ini Kobas itu membawakan satu hal yang bagus sekali teman-teman. Itu hal yang belum terungkap. Jadi saya dengan Kobas itu ada momen entrepreneurship-nya. Seperti apa, teman-teman harus nyimak sampai bagian akhir ya. Jadi jangan di skip ya. Harus nonton sampai terus. Nah ini, singkat cerita, dengan keluarga yang kaya berkelimpahan di Surabaya. Kobas dari Surabaya? Asli Jember. Asli Jember, oke. Surabaya, oke. Dari Surabaya, saya keluarga yang berkelimpahan, tapi ayah saya itu pewaris daripada kakek saya, punya hotel, punya pabrik ya. Tapi dia sebagai anak sulung, dia tidak orangnya jiwanya berbagi. Jadi dia malah buka depot soto. Hidup sederhana. Suatu hari karena mau ke makam leluhur, beliau tabrakan. Dan tabrakan itulah ngenes ya, bola mata sampai mencelat keluar. Saya itu kaget dengan kondisi yang ada, baru usia 7 tahun, ibu saya ibu rumah tangga, dan itu jungkir balik. Kalau orang mendadak tidak punya orang tua, nah itu baru rasanya kita kehilangan sesuatu. Makanya bersyukur kalau orang tua masih hidup ya, disayangin ya. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman bilang gini, saya hari ini malu, saya miskin, punya orang tua miskin. Salah, itu harta yang paling indah. Uang kamu masih bisa cari, orang tua kamu mau beli di mana? Ya, ayo, saya punya harta.
Kalau mau siapa yang mau bisa kembalikan ayah saya bayar. Iya. Bisa enggak? Nggak bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya hari ini kita kehilangan jam tangan mewah, besok beli lagi. Iya. Tinggal apakah Tuhan memberi, ya kan titipannya ya. Nah, singkat cerita begitu beliau meninggal, jungkir balik hidup saya. Tadinya putra mahkota kayak film Mandarin ya. Mandarin ya. Nah, biasanya kan anak sulung itu kan diagung-agungkan. Jungkir balik. Sampai saya mau dibunuh sama keluarga daripada ayah saya. Karena perebutan harta. Mau enggak mau satu malam daripada air sudah dimatikan, listrik dimatikan, ibu saya disiksa sampai sakit berat, dibawa ke Lampung sama adik saya. Saya karena makam ayah saya masih di Surabaya, saya enggak mau. Jadi satu malam ketika mau dibunuh, itu saya buka jeruji, saya loncat keluar. Dan di jalanan lah ketemu tukang becak, ketemu sama muka-muka bengis gitu, tapi hati malaikat. Wajah-wajah kan tuh kalau orang becak tuh kan kadang-kadang sangar-sangar. Iya, tapi saya belajar dari ayah angkat seperti itu. Jadi aku diadu jangkrik, sinyo sipit diadu sama anak Maduro. Ya dermak itu ya, dermak ya kan. Coba sekarang ngalir banget ya, mengalir banget. Hajar-hajaran, kalau menang dapat koin, kalau kalah ya ajur. Saya numpang di kantin sekolahan, saya udah baju celana udah itu aja, udah bau banget lah ya. Saya numpang di kantin, mau minta duit sama ibu kantin, saya malu. Jadi caranya gimana supaya saya bisa makan? Nah ini, kalau kita sudah tahu miskin, kita itu bukan minta-minta kok Bas. Ini ada satu sisi entrepreneur yang penting. Belajar untuk memberikan diri kita, skillnya. What should I do? Apa yang saya harus lakukan? Waktu itu saya tawari bu kantinnya, Bu, ibu kan mungkin nggak bisa bayar saya. Dia bilang, wah ini nggak bisa, saya nggak bisa. Saya kasihan kamu tapi saya nggak bisa. Gini aja, saya cuci piring. Bagaimana Bu? Ya boleh, tapi mau ngapain kamu? Nggak apa-apa, pokoknya saya cuci piring. Kau Bas tahu, itu saya nggak minta bayaran. Tapi kenapa saya mau cuci piring? Ada harapan saya. Teman-teman saya makan, itu ada sisa kok Bas. Oh, wah. Sisa makanan yang jam istirahat itu. Aku tuh udah nggak bisa ke sekolahan kok Bas. Aku izin loh kok Bas. Jadi ada sisa-sisa makanan. Itu dimakan kok. Waduh. Jadi saya itu ambil kantong plastik kok Bas. Jadi sebelum mereka, jadi saya pungutin semua bawa ke belakang. Nanti itu sebenarnya saya pakai kantong kresek itu saya masukin semua makanan yang bercampur. Terus habis itu rapi kan. Saya cuci piringnya, bersih saya kembalikan. Lalu saya pulang. Di Embong itu jadi jalanan kok Bas. Jalannya. Saya itu supaya enggak jijik ya. Jadi kantong plastik tadi itu makanan yang bercampur, saya itu mandang ke langit. Jadi saya ambil. Waduh. Supaya saya enggak lihat gitu ya, Bapak ya. Jadi yang penting isi aja. Saya lihat, Papa, saya bilang gitu. Pa, aku panggil gitu ya. Pa, aku lagi makan malam sama Papa. Aku ambil kok Bas, saya masukin ke mulut. Ya, kalau bilang cici ya. Cici kok Bas, tapi ya mesti hidup juga. Rasanya makan sama ayah itu indah ya kok Bas. Makanya kalau sekarang teman-teman, kalau hari ini corona kesel gak bisa keluar, gak ada omset, turun tapi kamu masih bisa lihat ibumu, lihat ayahmu di rumah, bisa makan sama mereka dengan keriputnya. Saya bersedia loh tukeran sama Anda dah, bener. Alangkah indahnya bisa makan sama orang tua, itu harta terindah loh Pak. Ini pembelajaran buat saya nih. Iya. Saya terkadang kemarin masih marah sama orang tua, nggak boleh itu ya. Wah, itu waktunya nggak bisa ulang lagi kok Bas. Memang kadang-kadang kita lagi sibuk, teleponnya nggak tepat gitu ya. Iki apa Ki? Mau njaluk uang, mau minta uang kali ya. Udah tua, repot nih. Ya, udah kemarin dikirimin duit. Udah tolak gitu. Padahal bisa jadi itu adalah kata-kata terakhir yang bisa kita dengar. Gue merinding ini. Iya. Bagaimana kalau dia bersapa kamu? Cuma mau menanyakan. Kabarnya gimana? Apa kamu sehat? Bas, aku memimpikan kamu. Bas, aku rasa kamu akan mendapatkan berkah. Dan ibu, bapak doain kamu. Apa kamu nggak sedih kalau kamu nggak keburu angkat telepon terakhirnya? Nah, ini sebuah pembelajaran. Jangan pernah menyia-nyiakan orang yang mencintai kamu. Uang bisa kamu cari, tapi cinta tidak pernah kamu bisa temukan. Kok ngomong gini, gue juga merinding kok. Kenapa? Saya kemarin tuh kan cerita juga. Saya itu kan belum pernah ke panti jompo sendiri kan. Kok ngomong gini, gue merinding kenapa? Jadi kemarin gue ke panti jompo itu ya. Saya tanya sama, saya kan keliling itu yang di panti sosial apa tuh. Saya keliling, saya tanya sama orangnya kan.
ini Bu, ini orang tua gini apa anaknya nggak ada yang ini ya? Oh Mas, ini sebagian masih ada terima, tapi ada sebagian tuh malah ditolak kok. Iya. Sampai saya waktu itu mau kesel mau gimana. Makanya sekarang kemarin aja saya sempat bantah dikit ya, tapi setelah saya inget itu, apalagi hari ini dengar dari Koko tuh, ya udahlah mamaku ngomong apa terserah lah. Yang penting dia seneng sih lah. Iya, dia seneng sih. Karena apa? Itu adalah komunikasi yang nggak lancar. Itu membuktikan ada kegagalan komunikasi. Kalau misalnya komunikasi yang lancar itu seperti apa sih kok? Begini Kobas. Gimana itu? Pada saat Kobas waktu masih kecil, mamamu menuntun kamu Kobas. Dia nggak pernah komplain loh Kobas. Kobas nanya apa, per berapa menit diulangi lagi dia jawab juga. Itu apa Ma? Dijawab. Itu apa Ma? Dijawab. Ma mau minta itu. Dia mungkin nggak mampu, tapi dia berusaha beri. Tapi coba sekarang dibalik keadaan. Ini pembelajaran buat saya. Di telepon, baru 5 menit telepon lagi. Telepon lagi. Hari ini aku telepon mamaku juga lah, langsung. Telepon lagi. Ya, teman-teman, saya berharap lewat acara Kobas ini, teman-teman bisa ambil satu hikmat. Nanti habis acara ini saya langsung telepon nih. Telepon orang tua, jangan berlambat. Karena bagaimana kalau itu merupakan kalimat terindah yang terakhir Anda dengar dalam hidup, ya. Mau itu dimaki. Lo cerita gue branding terus nih. Ya kan? Mau dimaki, mau itu adalah senandung malaikat yang indah. Karena apa? Di dalam kesuksesanmu ada doa ibumu yang tidak didengar kamu, tapi didengar Tuhan. Didengar Tuhan. Makanya kenapa Tuhan meletakkan surga di telapak kaki ibu? Agar kita belajar sungkem. Belajar kita merendahkan segala tatah kekuasaan kita untuk sujud pada seorang wanita. Kenapa? Karena dia 9 bulan memberikan darah nutrisinya untuk menghidupi kita. Dan air susu itu ternyata Kobas setelah dipelajari itu darah loh Kobas. Ada nggak di dunia ini persahabatan yang seperti apa? Yang rela potong darahnya untuk kita makan? Nggak ada Kobas. Ya. Ya, jadi ini satu sisi. Ini juga ada di buku ini. Ada. Ya, tapi tentunya tidak sampai detail sini ya karena ya namanya juga namanya untuk umum. Kata-kata juga kadang-kadang kan nggak bisa mencerminkan sesuatu ya. Iya, jadi pengalaman true testimony determine true personality. Hanya melewati suatu kisah pembelajaran hidup, kita jadi mengerti bersyukur bahwa cerita itu pernah ada. Ya. Nah, kita bicara dari sisi masa kecil. Lalu setelah jadi preman di jalanan, saya mulai mengerti bagaimana mengorganisasi anak-anak preman jalanan yang lemah-lemah. Saya jadi ketua geng, Sinyo Sipit jadi ketua geng. Jadi ketua geng. Dan aku punya bolo-bolo banyak. Ya serangkaian peristiwa terjadi, dihajar satu persatu ya menang, tapi nek dikeroyok 6 ya kita ajur. Masuk ke Adi Usada Undaan. Pasti Kobas tahu lah ya. Geletak, aku pikir wah bersyukur akhirnya saya bisa ketemu sama almarhum ayah. Aku melek gitu ya, darah sudah keluar semua. Kok kayaknya ada rambut putih, senyum, seneng gitu ya rasanya. Nggak taunya bukan. Nenek saya dari Lampung. Wah kamu ini mokong katanya ya. Ditinggal di Surabaya, tak pikir kamu tuh bisa sama kakekmu deket. Nggak taunya kamu tuh lari ke jalanan. Terus aku cerita, Nek, aku mau dibunuh. Paman-pamanku tuh nyiksa. Mama itu ternyata kesian. Iya, nak katanya. Manggil saya tinggi. Mamamu sudah gila. Jadi dia sekarang sakit berat. Ayo kamu ikut sama nenek ke Jakarta, dirawat di Abdi Waluyo. Jadi saya dibawa. Dulu saya bersikeras, Kobas. Tapi setelah saya tahu mama saya sudah gangguan jiwa, mau nggak mau saya datang. 90% fatal. Rupanya paman saya sebelum nyiksa saya itu nyiksa dia. Tertekan juga lah ya. Iya, kehilangan ayah saya dan sebagainya. Dan mama saya ini luar biasa Kobas. Ini pembelajaran buat teman-teman yang di momen corona ini ya. Rasanya pengen bunuh diri, kena pinjaman online baru berapa juta, dikejar sudah stres ya. Mama saya waktu tahu ayah saya mau masuk dimakamkan ke liang kubur, dia mau loncat ke dalam. Mau ikut. Tapi dia sempat noleh. Dia menemukan cintanya. Dia kesian. Ini ada 2 anak. Anaknya nih. Iya. Pertanggungjawaban saya, kalau saya mau egois, saya terjun. Banyak teman-teman kita yang mau nyerah, Kobas. Mau minum obat serangga, mau apa ya. Nah, saya bilang, ya nggak bisa, saya nggak bisa maksa. Kalau memang orang lagi mau bunuh diri, kita bisa apa? Ya nggak bisa. Tapi saya cuma bilang gini, temukanlah alasan kamu mencintai seseorang. Ada nggak yang masih kamu cintai? Mereka bilang, wah biasanya hebat.
ada yang masih cinta sama ibunya, ada yang masih cinta sama anaknya, keluarganya. Kalau ada istrinya enggak? Ada enggak istri? Saya jarang dengar seperti itu ya. Ingat ya kemudian itu. Ya, saya jarang dengar seperti kalau itu. Kalau sama ya. istri pasti biasanya takut kok. Ini juga ada yang guru perempuan, dia enggak cerita suaminya ya, karena suaminya patahin jarinya, jadi dia kesel gitu ya. Dia mau bunuh diri dan saya tanya, temukanlah alasan kamu mencintai dan kemudian untuk apa kamu merasa bahwa hidup ini udah seperti neraka kok Tommy. Tiap hari dikejar sama debt collector, saya nyesel, pinjol. Bos saya sudah nasihatin saya supaya nabung, saya enggak nabung, saya pinjol karena pengen beli motor, pengen beli jam tangan. Itu susah memang kok. Ya. Terus sekarang saya menyesal. Terus saya pengen mengakhiri hidup. Hidup rasanya seperti sudah neraka. Saya bilang, orang kalau di ajaran agamamu, kalau orang membunuh diri itu berarti merusak bait Allah. Apakah itu akan mendapatkan surga? Enggak. Dapatnya apa? Neraka. Hidup sudah seperti neraka. Mbok tambahi lagi perjalanan berikutnya neraka. Nggawe opo? Kenapa kamu nggak coba jadi hero? Hero apa kok Tommy? Jadi pahlawan. Biarpun kamu hancur digebukin sama pinjol, bisa apa? Wong kamu nggak bisa bayar. Tapi kamu punya integritas yang baik. Bilang kamu mau selesaikan. Demi keluargamu, kamu berjuang lagi dari awal. Kamu jadi pahlawan. Dihadapin ya. Dan kamu punya amal ibadah. Tuhan lihat kamu nggak menyerah. Dan Tuhan akan terharu atas perjuangan hidupmu. Kamu masih mendapatkan layak surga. Wah, banyak juga Kobas yang nggak jadi. Saya aja nih terinspirasi dengan cerita ini. Iya kan? Ya ternyata tuh memang banyak orang patah semangat ya. Iya, di momen corona ini memang luar biasa. Tapi ada hal kok Kobas yang bisa kita syukuri. Banyak hal ya, nanti kita kisahkan lebih lanjut. Tapi intinya adalah setelah saya di Lampung, saya dibawa ke Jakarta dulu, saya kaget ketemu di rumah sakit ibu saya itu begitu ketemu nenek saya itu nasi bungkusnya langsung diterkam gitu ya, dikurauk dimakan. Wah saya sama nenek saya sedih gitu ya. Apa yang terjadi dengan ibu saya? Terus nenek saya natap saya. Ya nenek saya juga saudagar yang kaya gitu ya di Lampung ya, tapi dia makanya kekayaan percuma kok Mas. Kalau cinta sudah ada ya apa? Jadi dia bilang apa yang terjadi pada aku? Tuhan, aku salah apa sampai anakku harus mengalami siksaan seperti ini? Dan amin, Kobas berkat cinta kasih, ibu saya itu akhirnya dibawa pulang ke Lampung, dirawat, dikumpulkan dengan saudara-saudaranya, dibangun flashback memorinya yang dulu, akhirnya ibu saya sembuh 90% dan hidup di Lampung. Tetapi trauma psikis yang menghantam ke saya tidak membuat saya jadi lebih baik. Saya sudah terlanjur jadi preman jalanan. Jadi tiap malam selesai makan malam, saya benci banget sama kakek saya di sana. Kenapa? Saya balik ke jalanan. Jualan koran, jualan buku, donal bebek, jualan Tiger Wong, Tapak Sakti, wis pokoknya gitu. Iya, semua itu. Ya, bersama para preman. Kumpul-kumpulnya udah bocai, kalau bahasanya udah agak berguna lah kayak gitu. Tapi padahal sebenarnya saya dagang dan dagang itu saya belajar banyak. Misalnya memberi value. Sekarang coba ya, saya open ini supaya teman-teman dapat insight baru ya. Gimana caranya jualan buku yang mahal dan susah dibeli orang, tapi orang mau baca, tapi orang nggak mau beli. Nah, kita kan bisa mengelolanya bukan memaksa orang, tapi soft branding skillnya dikeluarkan. Saya buka yang mahal-mahal itu, Intisari apa saya buka. Terus kan banyak saudagar yang makan malam hari habis main bulu tangkis, badminton, makan sop kikil sama campur. Tempat yang paling suka saya datang. Kok ini silakan dibaca Pak atau gimana ya? Wah, nggak mau saya, mahal kata gitu. Nggak mau beli, nggak dibaca aja. Ini bagus loh. Harganya 20.000. 2.000 aja boleh baca gratis. Apa maksudnya sambil baca makan. Sambil makan. Daripada nganggur. Wah dia mau, orang 20.000 jadi 2.000 kan? Tapi ada nilai lain dong, Kobas. Anak-anak pasukan di belakang sudah siap semua. Makan kan, sop sama es campur. Ciprat enggak? Ciprat. Oke, pas udah waktunya nih ya, kita sudah lihat. Nah, kita mau jualan dong bukunya. Jadi udah waktunya nih, dia balikin kan? Lah, sorry loh. Bener sih 2.000 ya sewanya, tapi ini udah kena modal. Saya kalau nanti saya nggak bisa laku, saya nih loh, tangan saya ini dulu kalau jualan koran di Surabaya, ya di sana itu kalau jualan nggak bisa laku ya, Kobas. Saya pembelajaran, makanya kalau teman-teman sekarang
dimarahin bosnya sedikit nggak bisa jualan, jangan baper gitu loh. Itu untuk kebaikan kamu. Saya itu jadi gini, malam hari ya Kobas, taruh kalau kita hidup di jalanan nggak punya orang tua, itu begini. Mana tangan kamu? Taruh. Dia lagi nulis nih pakai pensil, itu langsung ditantap patahin di dalam. Nah, ini Kobas masih bisa lihat. Nah, ini kan ada. Iya. Dan ini bersarang di dalam. Sampai satu hari ketika saya sudah jadi pengusaha, saya coba bawa ke dokter. Saya bilang, dokter apakah ini bisa dikeluarkan? Dia bilang ini mujizat Tuhan. Biarlah ini menjadi tanda kesuksesan kamu. Ini nggak bisa diapa-apakan. Tapi lihat tangan kamu, Tuhan sayang sama kamu. Tidak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Iya. Ayo. Ya, ini memang. Dan ini tangan nggak main-main loh Kobas. Saya itu hancur semua loh. Ini bolong. Iya. Iya, jadi kalau nggak ditutup sudah rusak semua ini. Kena jalan itu kasihan juga kalau sekarang ya. Oh, Kobas kalau mulai kaki saya sundut sana sini. Makanya kalau punya orang tua itu luar biasa. Kadang-kadang orang bilang, Kotomi kenapa sih? Kotomi empati, sayang sama anak-anak jalanan. Karena ngalamin sendiri. Iya, berbagi bukan karena kita berlebih. Berbagi karena kita mengalami. Kita tahu rasanya lapar. Kita tahu rasanya nggak makan 3 hari. Kita tahu rasanya kalau kita itu tidak ada yang peduli. Makanya saya panggilan jiwa untuk berbagi. Tapi ini memang saya juga terinspirasi kok. Memang gimana ya? Nggak pernah nyangka gitu ya bahwa perjalanan orang itu, orang kadang lihat tuh, wah kamu sukses. Padahal di bawah itu duri-duri perjuangannya banyak banget ya. Iya. Dan ketika saya sudah sampai di Lampung, nggak bisa terlalu banyak berharap ya, karena kan nebeng makan di keluarga orang tua perempuan kan tidak enak. Jadi saya akhirnya memutuskan merantau ke Jakarta lagi. Karena Jakarta adalah kota sejuta impian, ibu kota tak pilih kejam daripada ibu kandung, ibu tiri. Jadi sampai di Jakarta saya pikir kota sejuta impian yang ada, saya ngelamar kemana-mana gak dapat kerja. Sendiri tuh gue, sendiri ya? Sama mama saya sama adik saya. Oh, mama saya begitu sudah pulih, ikut langsung. Ikut, dan kami tinggal di daerah Tanjung Duren, di belakang itu. Ya kan. Nah, kan. Terus mama saya dengan perjuangannya dia ada simpan uang dari nenek saya almarhum, ada ngasih dia perhiasan, dia coba sekolahkan adik saya dan saya. Tapi adik saya berhasil. Adik saya hari ini profesor di Amerika. Wah, luar biasa. Ya. Beasiswa fisika olimpiade menang. Dan amin, sempat mendapatkan pendidikan gratis di Jepang, lalu kemudian dia menetap di Amerika sekarang ya. Menetap di Amerika, profesor. S3 selesai dan sepeser pun tidak pernah menggunakan uang orang tua mama saya. Beasiswa semua itu. Yes, karena adik saya begitu dendam sama keluarga dan dia bilang sama saya, kita air dan api. Kalau saya tidak sukses, saya tidak akan kembali ke Indonesia. Kamu di Indonesia, ya berjuanglah buat mama. Yeah. Ya udah, saya memilih jalur berdagang. Tapi berdagang boro-boro, Kobas. Pertama kali gimana tuh ceritanya? Mau kerja di mana-mana, gak ada yang mau casing kayak gini. 30-an tempat itu semua tolak. Jadi akhirnya saya itu bingung. Saya di Citraland itu bagi brosur. Di Citraland Mall bagi brosur. Bagi brosur pun sesama sales, aku tuh bagi brosur, kan itu ada selebnya Daihatsu Taruna, 7 penumpang, baru anjing. Aku tuh pikir siang hari ya, mamaku tuh kan kayak orang kita itu kan kadang-kadang jalan itu kayak bambung gitu, karena kan mau jalan, kadang-kadang naik bajai supaya irit kan. Kan Tanjung Duren deket juga sama Citraland tuh. Iya, supaya irit, nggak naik bajai loh, jalan kaki lewat gang itu ya. Rasanya kesian liatin mama saya gitu ya. Supaya nggak kehujanan kan saya bermimpi Kobas. Jadi saya suatu siang lagi capek itu saya mobilnya itu tak pegang gitu ya, saya tutup mata itu imajinasi. Oh enaknya ini kalau gitu ya. Tiba-tiba lagi enak ini, wes, apa lu kata gitu. Loh kenapa gitu ya? Mau apa lu kata gitu? Sesama sales, galak. Bikin kotor lu kata gitu. Loh, saya bilang kan saya mau nyoba, siapa tahu saya bisa beli. Orang model kayak lu seumur hidup gak bisa beli mobil kayak gini kata gitu. Lu mimpi kata gitu. Ya memang potonganku waktu itu gembel. Tapi sering orang gitu. Kita kalau belanja pakai potongan gembel selalu dihina. Ya. Nah, itu ada 2 pilihan, Mas. Ya.
kalau di Surabaya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kon menghina kon. Lebih baik putih mata daripada putih tulang kan. Hajar gitu kan. Tapi saya waktu itu sudah kenal Tuhan. Jadi di Lampung saya mendapatkan banyak pencerahan dari almarhum nenek saya ya. Jadi saya pikir ya sudahlah. Saya terima. Oke, tapi ini menjadi satu api yang membara menyemangati saya. Jadi kalau misalnya kita dihina orang hari ini, nggak apa-apa. Itu bukan untuk menjatuhkan mental kita. Itu adalah ucapan dia, doa dia kepada Tuhan akan kesuksesan kita. Ya, itu ya, ingat ya, catat teman-temanku. Ya. Karena apa? Tuhan akan membuktikan pada dia siapa yang sedang dia hina. Kita adalah ciptaannya. Dia yang menentukan kita berhak punya apa enggak. Iya. Oke? Jadi terima kasih dia berdoa. Iya. Dan Kobas itu perjalanan tidak dendam 10 tahun lewat. Berlangsung. Ya, waktu kan cepat sekali Kobas. Kita tidak ketemu lagi. Dan 10 tahun itu ya jadi kuli panggul, jadi macam-macam sampai satu saat saya itu udah gak bisa kerja lagi ya karena gak ada yang mau, ya kan. Jadi akhirnya saya bilang Mama, udah daripada Mama jualan pakaian baby, bayarin orang-orang kuli di Mangga 2 sama Roxy, wes aku yang manggul aja dah, gratis. Iya dong, gratis Mama. Dan kita bahagia bersama Mama kita. Jadi Mama kita naik bajai kita bawain turun gitu ya kita gitu. Nah, kita nggak malu, nggak apa-apa. Punya orang tua susah nggak malu. Yang malu itu kalau nyusahin orang tua. Iya, ya kan? Itu ingat ya, catat itu. Ya kan? Yang malu nyusahin orang tua ya. Punya orang tua susah nggak apa-apa. Tapi jangan nyusahin orang tua, ya kan? Kita jadi, ya kan? Punya badan keker ya pegang nggak apa-apa kan, jalan. Mama saya nganter, namanya Toko Kemenangan. Kayaknya masih ada ya. Di tokonya itu sudah antar orangnya baik. Tapi toko-toko lain belum tentu. Toko yang lain, mama saya kepagian datangnya. Kan SPP adik saya mesti bayar. Iya. Jadi kepagian, Kobas. Nah, orang Chinese itu kalau kepagian datang, ditagih. Itu ngamuk. Marah-marah ya. Kata pamali, sial lu kata gitu ya kan. Pagi-pagi udah nagih lu. Iya, sana berdiri depan. Beda gitu. Sama Toko Kemenangan ya, dia mentalnya bagus ya. Ini mah marah gitu ya toko ini ya. Saya nggak mau ngomong lah, toko X. Akhirnya kalau kita akan dihina nggak apa-apa. Tapi orang tua kita jangan dihina. Perhitunganmu mati kamu urusan sama aku ya kan. Saya udah bawaannya pengen bakar aja tuh tokonya. Ini gitu mantan preman lu lawan nih. Ya kan? Tapi laki-laki saya sabar. Nah itu dia. Kita melihat dari sisi positif. Makanya saya juga mengajak teman-teman lihat, yuk kita berprasangka baik pada Tuhan. Banyak berita katanya Indonesia PHK menghancurkan 1,6 juta jiwa. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, selamat datang 1,6 juta entrepreneur Indonesia. Ya, yang sering Kotomi omong itu. Iya. Nah, di momen itu saya noleh saya lihat ada toko handphone. Itu toko handphonenya keren. Orangnya habis beli ya, pagernya di sini 2. Handphonenya itu StarTech gitu ya. Yang Motorola. Iya. Antenanya panjang. Wah, kita rasanya makan aja campurin kuahnya banyak supaya kenyang ya. Lihat yang kayak gitu kayak rasanya kayak waduh. Itu kilas balik koko bukan ini? Iya, saya senang banget ya, saya pengen itu. Terus saya liatin itu, yang punya toko liatin saya juga gitu loh. Saya mendekat, karena mama saya masih disetrap. Saya mendekat, saya itu maksudnya bukan mau apa-apa gitu loh, maksudnya saya liatin tokonya kewalahan rame gitu. Saya deketin, yang punya toko bilang gini, apa lu lihat? Lu mau maling tempat gua? Gitu. Oh enggak kok, saya tuh suka sama tokonya koko keren tokonya. Saya boleh kerja di sini enggak? Ngimpi lu kata gitu. Lu mau maling di sini kata gitu. Enggak kok, gini deh. Koko lihat tuh mama saya lagi disetrap. Kesian kok, ya. Saya bilang, saya lihat tempatnya rame, kalau boleh. Nah ini jiwa kita. Kalau sudah tahu kondisi keuangan kita miskin, tapi mental harus kaya. Memberi diri, memberi. Jangan malu lah, jangan malu. Kadang-kadang orang kan, aduh, gue nanti dihina lagi. Kita langsung. Kata orang gini. Itu modal nekat kok. Sudah miskin, kamu meloroti orang lain, nyusahin orang lain. Jangan. Sudah miskin duit, miskin kantong, tapi kaya jiwa hati. Harus kaya hati. Setuju dengan Kobas tadi. Ngapain kok Tommy? Masa miskin masih mau berbagi? Berbaginya apa? Berbagi ilmu, berbagi kebaikan, berbagi tenaga. Jadi saya waktu itu apa? Saya bilang gini. Nah, umpama Kobas adalah pemilik tokonya ya, saya bilang gini. Kok saya lihat tokonya rame. Begini aja lah. Kok kasih saya kesempatan, mama saya kesian. Ya, saya nggak mungkin begini terus. Saya kuli panggul. Kalau Koko boleh,
Saya kerjanya 2 kali lipat jamnya daripada pegawainya Koko, tapi bayarannya setengah. Wih, nawarin diri itu. Iya, loh, apa yang saya bisa tawarkan lagi kalau Selain bukan diri tenaga, saya? ya. Jual diri. Iya. Ya maaf ya teman-teman, Jual bukan diri jual diri positif. dalam, Ya. jual diri positif. Daripada nungguin, ya kan? Loh, yang mana? Pedagang yang namanya Koko Glodok itu nggak mau kalau punya Iya, pegawai mau. yang kayak gitu. Hemat, mau. hemat. Nah, kalau saya ke Koko Bas aja mau ya. Mau, kan, Oke, ya. mau diterima. Jadi dalam waktu 1 tahun 97 menuju tahun 98, singkat cerita 1 tahun saya adalah GM daripada toko itu. Dalam waktu 1 tahun aja. Waktu 1 tahun. Tapi aja. kerjanya double. Kerjanya double Ya semua itu. dan saya udah posisinya GM. Itu Dan pengorbanan lah ya. tokonya sudah bisa buka cabang. Semua di dalam koordinasi saya, bosnya udah tinggal istirahat di rumah. Wah. Tapi apa mau kata Kobas? Tuhan memberikan titik terendah berikutnya dalam hidup saya. Tahun 98, kerusuhan. Yang ada servisan mesti diganti semua, yang titipan, yang rusak semua. Dan si pemilik toko tidak sanggup, saya kembali lagi ke jalanan. Itu berapa tahun lagi habis itu? Habis kerusuhan tuh jalanan lagi? Ya pokoknya habis kerusuhan gak lama saya harus kembali ke jalanan. Karena beliau nggak sanggup gaji saya. Iya. Saya air mata itu sampai kering Kobas. Jalan ke ITC Cempaka Mas baru dimulai. Sana baru mulai jadi toko handphone pusat. Itu belum ada, waktu itu masih sepi. Pikir bisa murah sewa di situ. Dengan sisa gaji yang ada. Proxima sudah rame banget. Iya. Jadi yang Mungkin, terbesar. udah nggak mungkin bisa sewa lah. Ya, jadi saya ke Cempaka Mas. Cempaka Mas saya liatin toko-toko handphone itu air mata saya ngalir. Aduh, saya tadinya baik-baik ya. Tuhan, kenapa izinkan ini terjadi? Dalam hidup kita, kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tapi sesungguhnya enggak. Dia sedang menggendong kita. Iya. Cuman kita nggak melihat lagi jejak kaki kita. Paham. Dan kita menyalahkan. Iya. Sepertinya di pasir itu kok tinggal jejak kakinya sepasang. Iya. Padahal itu jejak kaki Tuhan. Kita sedang tersungkur dan dia memapa kita dalam gendongan. Padahal itu yang menjadi titik balik jadi pengusaha mungkin. Kalau Itu menurut dia. saya. Semua blocking semua. saya Nggak merinding. bisa kerja. Ya. Karena Kalau kita mentalnya miskin, kita bilang ya sudah, saya Udah, nyerah. ya. Saya udah berusaha kok. Tuhan memang tidak adil, kasih Kobas kaya, kasih si ini kaya. Saya memang ditakdirkan miskin. Enggak, kamu ditakdirkan jadi pengusaha. Saya datang ke salah satu mall. saya ingin tahu dulu tuh kok, saya merinding juga nih. Iya. Kok bisa ke Cempaka kan? Karena waktu itu saya bener-bener pernah nyeles di Cempaka. Itu masih ceritanya orang dulu ya. Even dikasih gratis saja orang nggak mau. Iya. Sekarang orang tuh yang ada cerita tuh seorang tuh punya berapa Outlet. kios Iya, itu kios. dulu belinya murah-murah, sekarang itu gila-gilaan. Kok bisa Kaya. tiba-tiba diarahkan ke sana, Gu? Itu ada yang menuntun nggak sih itu? Ya waktu itu kan Proxima sudah sewanya mahal banget dan Cempaka baru mulai. Udah nggak ada cara itu ya waktu Iya, itu ya? saya pikir di sana bisa, tapi nggak tahu, saya nggak bisa. Jadi akhirnya saya udah nggak punya uang lagi, nggak punya uang banyak ya, boro-boro bisa beli ruko beli kios ya, nyewa aja nggak bodoh kok. Terus akhirnya? Sisa uang yang ada, saya jalan-jalan ke mall. Jalan ke mall, Mall Puri Indah. Di situ lagi ada pameran. Uang saya cukup pas-pasan untuk pameran 3 bulan. Iya. Timbang kita nganggur, nanti mama kita tiap hari nanya pulang, gimana hari ini kerjaannya, rame jualannya atau apa? Kan saya alasan, saya kan jualan kartu. Iya. Jadi, nah ini teman-teman. Ini kartu zaman dulu yang gue cerita tuh kan. Digitalin itu saya jualan kartu, ini kan teman-teman tahu tuh ya. Umur sekarang aja masih ada koleksinya nih. Kalau punya saya udah saya jual semua nih. Kalau dulu zaman ini kita pelirit-pelirit yang mahal-mahal. Nah ini sampai Penny itu. Hardaway ini. Nah ini Penny Hardaway yang disukai sama Kobas ini saya hari ini hadiahkan nih. Nanti hari ini Jadi saya momen posting, istimewa. saya Pigora, Iya. minta tanda tangan Tommy di bawahnya nih. Ya, Thank karena you nih, Go. sejarah persahabatan itu dari waktu. Iya. Jadi jangan mengkhianati sahabatmu. Ya nih, wah saya jadi inget lagi Penny ini. Iya. Iya. Dan kalau kamu sayang sama sahabatmu, harusnya kamu tahu apa yang dia suka, apa yang dia cintai, dan kamu belajar menyayangi sahabatmu. Dan itulah saya ketemukan ketika saya dikhianati sahabat terbaik saya dalam bisnis. Saya ketemu satu quote yang sampai hari ini orang-orang bilang itu quote yang paling mahal. Simpen dulu quote-nya. Nanti itu quote itu belakang-belakang. Terus lanjut lagi tadi, Go. Itu quote terus, Go. Perjalanan dikit lagi nih, Go. Di Penasaran Mall saya. Puri Indah, yaitu dia, Kobas. Ketika tidak ada manusia yang percaya lagi sama kamu, tiada lagi orang-orang yang memberi kamu harapan, jangan menyerah, percaya pada Tuhan. Jadi malam hari, waktu itu kan Sony Walkman, Nokia, macam-macam ya, Motorola, Razer, itu pada buang brosur pameran. Saya itu mungutin brosur. Jadi kita itu sisa makanan pungutin semua. Terus
Saya itu pakai gabus, saya tempeli. Skala 1:1-nya. Semua saya pajang di counter lapak tempat saya sewa itu. Sambil saya jualan Mangga 2 boneka Pikachu yang 1 bar isinya macam-macam karakter. Yang kecil-kecil itu. Ya. Tapi saya pretelin. Tujuannya supaya bisa beli eceran. Kalau dijual 1 bar kan cuma 40.000. Tapi kalau dijual ecer per 1 karakter kan 10.000. Iya. Jadi 7 karakter kan 70.000. Bisa ngantongin 30. Iya. Nah, maunya jadi pedagang handphone. Yang dijual Pikachu sama korek api. Saking teman saya itu namanya Pak Cipto. Hari ini ketemu saya lagi sudah. Dia itu yang siapin saya kantong plastik. Jadi bermimpi dulu, seakan-akan udah bakal punya toko handphone, bikin kantong plastik yang untuk ukuran handphone. Dia sampai nangis tuh waktu dia nganter itu, dia lihat saya seharian dari pagi sampai malam, tidak ada yang beli. Dia bilang gini, dia nggak ngerokok loh Pak Kobas. Saya beli teh 1 korek api ini, ngenes Kak Kobas. Gila. Itu omset saya hari pertama pembukaan. Jaga dari pagi sampai sore nggak ada yang beli, akhirnya dibeli, itu udah luar biasa senengnya itu. Itu karena dia kesian sama saya. Tapi itu dia. Manusia tak percaya dirimu, tapi Tuhan tahu kapasitasmu. Orang bilang, apa ini ya, Kobas suruh saya pegang divisi receh. Dikasih tahu teman saya jualan produk MLM receh, untungnya kecil. Betul, memang apa yang kamu sekarang diberikan itu adalah kesempatan yang receh. Tapi ingat, integritas dan kapasitasmu besar. Kamu diberikan kesempatan oleh Yang Kuasa untuk setia dalam perkara yang kecil. Agar kamu bisa punya kesempatan yang besar, punya kesuksesan yang besar. Semua kesuksesan yang besar dimulai dari kamu setia pada perkara yang kecil. Kalau memang kecil saja kamu nggak bisa jujur, apalagi yang besar. Apalagi yang besar. Waduh. Ini tentang kamu dan Tuhanmu. Jadi nggak usah bawa-bawa urusan orang manusia, nggak usah baper. Ini memang manusia nggak percaya kamu. Dan orang lewat bilang, orang gila ini anak ini. Mosok jualan gabus loh. Wah, bojokan ini, bohong gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Nah, terus kalau orang yang mau gimana? DP. Begitu sudah DP, nanti saya ke Roxy Mas ngambil, belum ada gojek-gojekan, naik ojek. Jadi dokter Siloam saking nggak percaya tuh Kobas. Ya kemarin ada tuh di IG story saya ya, akhirnya ketemu saya. Itu dia bawa mobil, dia bilang gini, saya kasihan sama kamu nak. Ya udah saya mau beli handphone sama kamu, kamu baik selalu nyapa saya. Aku tak ikut. Saking dia nggak percaya saya, diantar ke Roxy, terus saya beli baru kasih dia, selisihnya 50.000. Saya tabung. Dari kecil-kecil gitu ya? 50.000. At that moment, no one believe me. Kobas, no one believe me. Susah banget. Hidup susah banget, Kobas. Saya ngomong ini, saya berusaha nahan mata ya. Kenapa nggak ada satu orang kasih aku kesempatan? Aku mau kerja loh, aku mau kerja. Kenapa nggak ada? Aku mau dagang baik, juga nggak ada kesempatannya. Tapi itu jalan Tuhan justru itu. Tapi ya, itulah Tuhan percaya aku. Sampai satu saat, itu ada, saya kalau mention beliau itu nggak enak lah ya namanya. Salah satu konglomerat Indonesia lah. Dia lewat, dan dia bilang, lu orang gila lu, sampai kapan lu mau kayak begini? Dia bilang itu. Di mobil gua ada 5 merek yang orang-orang bilang kalau jual merek itu buntung. Dan gua baru masukin ke Indonesia. Kalau lu bisa 5 unit itu dalam seminggu lu bisa lakuin, lu tanding sama yang bisa bikin kaya raya ini, sejuta umat. Sorry, saya nggak boleh ngomong merek. Gua akan kasih lu kesempatan. Terus gimana? Kobas, itu sama kayak Kobas. Kesempatan dalam hidup ini. Pertanyaannya, kalau ditawari di dalam momen corona ini, kamu sudah di PHK, kamu sudah bangkrut, kamu direktur, kamu guru, sekarang kamu di PHK. Lalu temanmu bilang, bantu saya di bidang kesehatan. Jawabanmu apa? Nggak ngerti. Wah, nggak mau. Untungnya 1.000 jualan masker. Semua rata-rata seperti itu. Kalau saya ambil. Harus ambil. Ini peluang. Loh, kok Tommy nggak masuk akal? Saya nggak ngerti kesehatan. Belajarnya nanti. Peluang ambil dulu. Nah, saya terima. Oke, Pak. Deal. Dia kasih saya 5. Itu hari Jumat. Hari Sabtu saya mikir keras. Saya mikir keras. Gimana nih jual di pameran, orang katanya jual merek ini, teman saya ketawain saya, lalu merek ini mendingan merek yang itu, yang Jerman, ini mah jual ngung bingung buntung katanya gitu. Saya dalam hati tak lihat, oh secara Google dia adalah nomor 5 di dunia, semiconductor dan lain-lain ya. Nah apalah, ya saya jalankan, saya datang ke gereja,
di mall ada gereja, Kobas. Orang jualan kue, saya jualan handphone. Saya pegang. Orang habis dapat khotbah, pencerahan mindset, pencerahan ya, welas kasih kan. Orang beli makanan, saya jualan handphone. Saya bilang, nanti ringtone-nya tak pindahin. Saya untung waktu dulu nabung itu ada communicator, ada infrared ya. Kopi dangdut. Ya kan? Nah, Kobas kalau ngomongin pasti ketawa ya. Saya bisa transferkan. Jadi orang itu mau beli karena suka lakunya. Jadi bukan nggak laku. Ini sisi entrepreneur. Ya, ini Anda bisa dapatkan di channelnya Kobas. Sisi entrepreneurship. Bukan produk Anda nggak laku, tapi karena orang nggak tahu. Penjelasanmu nggak jelas. Jadi jangan pernah bilang produk saya nomor 1. Kenapa emangnya? Nggak ngaruh. Tapi berikan value-nya. Saya bisa itu merek itu plastik. Lihat positioning-nya orang lain. Lalu kemudian lihat produkmu. Unggulnya apa? Cari. Yang disukai apa? Orang-orang suka ringtone-nya, tapi dia bahannya plastik. Ini bahannya apa? Ada metal-metalnya. Sana baterainya bisa bohongan punya. Ini baterai gendong. Oke, ini nilai lebih. Oke, saya berikan value-nya. Pak, ini ada handphone mewah. Pencetannya silver. Nggak kayak yang itu. Ininya bisa saya ganti logonya. Ringtone-nya bisa sama. Baterainya original, nggak bakal dicas meledak. Kira-kira beli nggak? Beli. 5 unit laku semua. Tapi lu sama gue mirip kok. Kalau gue orangnya peluang ambil, gue pasti pelajarin kompetitor seperti apa, dan itu menjadi nilai jual kita. Dan saya nggak pernah malu untuk kayak lu habis gereja, ya makanya mungkin kita ada kemiripan juga. Makanya kok ngomong tadi pertama kali ketemu, Bas lu ada kemiripan sama gue. Ini baru memang mirip kok. Saya nggak pernah putus semangat kalau nggak jualan. Saya pasti cari, saya selalu proaktif. Gimana sih caranya kita jualan? Wah, memang luar biasa. Jadi dalam waktu 1 hari, malamnya langsung laku semua telepon. Pak, laku semua. Bohong lu katanya. Gua udah suruh nyales gua keliling Roxy aja ndak laku. Lu bisa laku 5. Lu jangan bohong ya. Gua malam ini juga nih datang. Lu duit gua jangan kemana-manain ya. Pak, bener semua kontannya siap. Beliau datang, kaget. Mulai besok kamu datang ke kantor saya. Kamu menjadi auto reseller saya. Dan itulah yang menghantarkan saya 15 tahun menjadi retailer terbaik merek tersebut di Indonesia, mendapatkan penghargaan langsung di Korea, ditandatangani langsung oleh Mr. Ya itulah ya, bukan Kim Jong Un, Kim juga. Ya saya rasa teman-teman sudah tahu ya sebagian besar. Tapi apa mau kata Kobas, dalam perjalanan kalau kita itu kan, kita sebagai pengusaha kita tahu bahwa kita ini offline, ada online yang menanti. Nah, disitulah Kobas setelah menjadi juara nomor 1, menunjuk mobil sport, mobil mewah, apapun yang saya mau tunjuk bisa beli. Sebagai anak jalanan, luar biasa itu. Iya, saya bisa momen yang ditunggu-tunggu tiba. Jalan-jalan di Maupuri Indah, pameran mobil. Saya lagi turun ke bawah eskalator, saya lihat mobil yang untuk saya mau hadiahkan ke mama saya. Mobilnya sliding, elektrik, jadi nggak usah dibuka. Nggak usah buka-buka lah ya. Saya mau beli untuk mama saya, mau bahagian ibu saya. Saya 10 tahun lebih nggak bisa bahagian ibu, saya nggak mau terlambat lagi. Sebuah suara menyapa, selamat siang Pak. Ibu. Bukan, sales yang dulu ngusir saya. Oh, yang waktu lu gini. Ini nanti jadi trailernya Kobas ya. Yang lu gini itu. Iya. Yang selamat lu diusir siang, itu. Pak. Iya, selamat siang Pak. Wih, gila. Bisa pas saya banget. Kaget. Dia lupa saya, tapi saya inget dia. Oke? Nah ini jadi trailernya ya, tadi dipotong aja jadi trailernya. Biar nanti orang bisa lihat. Iya, jadi saya sendiri kaget. Lalu dia bilang, ini pilihannya bagus sekali bos, matanya tahu aja ini baru launching. Saya bilang, saya baru baca Kompas, pagi ini katanya ada, jadi saya mau lihat. Saya beli 1. Antar ke rumah untuk mama saya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya bilang gitu. Harganya berapa? Harganya belum jelas. Karena ini mau minggu baru di-announce. Gini, Koko isi buku tamu, nanti saya pre-ordernya. Nggak usah. Saya bayar DP, kamu langsung kirim ke rumah aja. Oh, bantulah. Saya sudah beberapa bulan ini nggak jualan. Tolong isi buku tamu. Tolong isi buku tamu. Tolong isi buku tamu. Kalau isi,
Saya bilang, ngapain? Kamu ragu saya nih loh, saya ada uang, saya bayar. Kok kalau saya ini DP buat apa? Kasih kantor. Saya kalau dapat satu nama aja nih, dapat 200.000. Bantulah, saya punya anak 4, gimana? Kobas, saya mau ngomong apa? Coba teman-teman coba mikir deh, perasaan saya harus bagaimana? Coba campur aduk saya dalam hati saya. Mau balas dendam, kesel juga ya. Untung bukan gua marah atau gua. Iya. Ya udah, singkat cerita pokoknya diantar ke rumah deh. Lalu ketemu, selesai. Dia masih ingat nggak? Dia kan anaknya 4. Saya tuh ngasih di amplop, tips lah, apa sih ya. Saya kasih. Begitu saya sudah terima, mobilnya baik semua. Itu kisah nyata tuh Kobas, ya. Nanti begitu dia terima amplop itu, dia kaget Kobas. Artinya, kok saya ini pernah jualan mobil yang mewah Jerman punya, pun nggak pernah terima tips segini banyak. Nggak salah ini kebanyakan dia mau pulangin gitu. Saya bilang jangan, anakmu 4. Saya sudah perhitungkan ini setidaknya lumayan buat bayar SPP. Lah katanya kamu lagi susah. Dia nangis terharu. Kok ada ya konsumen baik kayak kamu, katanya gitu. Saya tuh selama ini kalau itu suka direndahkan gitu. Oh, saya bilang kamu suka direndahkan ya. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong kok sebelum saya pamit pulang ya. Kan dulu belum ada zamannya untuk foto bareng ya. Saya tuh kok kayaknya lihat Koko ini kayak bintang film di mana gitu ya. Dulu bok gembel nih kamu aku bok usir-usir ya. Sekarang jadinya aku bintang film. Dalam hati bintang motomu itu ya kan ya. Kayaknya Koko ini berkarisma orang terkenal katanya gitu. Kata aku pegang baik-baik pundaknya. Aku bilang gini. Tadi kamu bilang tentang orang merendahkan kamu ya bukan? Saya bilang gini, itu hukum tabur tuai. Aku adalah pemuda yang dulu sama-sama sama kamu nyeles bareng kita. Yang lu usir, yang lu marahin. Waktu itu kamu ke haus, saya beliin teh botol buat kamu. Tapi balasannya adalah saya diusir sama kamu pada saat saya megang-megang mobil Daihatsu Taruna. Dan menurut kata kamu, saya seumur hidup tidak bakal bisa beli mobil. Kaget ya? Dia tersungkur, dia nangis. Kalau saya mau hajar, saya bisa hajar Kobas. Tapi welas kasih dari almarhum nenek saya mengajarkan saya bukan seperti itu. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Itu filosofinya dalam banget. Artinya bukan berarti kita membiarkan diri kita ditampar. Nggak bisa ya Kobas ya, ini prinsip. Kita nggak bakal. Sorry aja lah, nggak ada lah cerita gitu ya. Distributor menekan kita, ini nggak ada cerita kayak gitu. Prinsipal menekan kita, kita juga bukan seperti itu. Lebih baik kehilangan tata, tapi jangan kehilangan prinsip. Ya kan? Terus dia kaget. Oke. Dia kaget dan dia tersungkur. Saya papah dia. Saya bilang, ya ada namanya gitu ya. Saya bilang saya tidak pernah lupakan kamu, tapi kamu mungkin lupakan saya. Tapi ingat, kita harus ingat sama Tuhan kita. Dan dia bilang, apa yang saya bisa lakukan buat menebus kesalahan saya? Saya bilang nggak ada. Singkat cerita Kobas, karena kita nggak pernah berbuat jahat. Di kemudian hari dia dipercaya sebagai salah satu, dia achievementnya mulai bagus. Dan akhirnya dia menjadi GM dari perusahaan mobil, ya salah satu merek mobil lah, yang belakangan melejit lah ya. Nah, dia karena dia jadi GM-nya, karena saya nggak melakukan kejahatan. Siapa yang dia ingat pada saat mobil-mobil mau di launching dapat hadiah handphone? Ya lu lah pasti. Ya udah. Jadi merek yang tadi yang katanya buntung dikombinasikan dengan sebuah keberuntungan, kita melaburkan kebaikan, berbuah kebaikan. Catat itu kembang-kembang. Barang-barang saya semua dibeli sama perusahaan ini. Saya punya customer, database-nya luar biasa. Luar biasa ya. Karena apa? Pada saat dia kasih ke konsumennya pun, pindah datanya harus ke saya. Iya. Pindah datanya harus ke saya. Sesuatu yang keberuntungan karena kebaikan kok. Iya. Kalau menurut saya. Iya. Jadi kalau misalnya di momen corona ini, sebenarnya momen yang indah. Kenapa? Kok Kotomi bisa ngomong indah? Indah enak aja Kotomi. Kesian saya nih PHK. Berbuat baiklah kepada sesamamu. Kebaikan yang kamu lakukan kepada seseorang hari ini yang membutuhkan adalah cara kamu membantu dirimu di masa mendatang. Kebaikan yang kamu lakukan kepada seseorang hari ini yang membutuhkan pertolonganmu adalah cara kamu membantu dirimu di masa mendatang. Tabur tuainya nanti. Nggak ada namanya orang tabur langsung nuai. Iya, itu kok. Oke, kalau seperti aku langsung ke poin kok. Itu yang kalau saya baca dari awal sampai itulah masalahnya muncullah yang Koko lagi galak itu reseller tuh untuk membantu saya rasa. Karena saya lihat karena tipikal lu adalah membantu. Nanti kita menuai kemudian.
Itu tadi sekilas cerita saya waktu awal ketemu itu kenapa kok ada ini. Ternyata yang tadi itu. Iya. Dan kalau dulu ke luar negeri kan saya selalu hobi koleksi, sampai kaosnya saya enggak pakai. Saya itu selalu koleksi satu kafe ya, yang di bawahnya itu ada nama negaranya. Jadi saya pajang. Langsung disebut merek. nanti dibilang endorse kamu, ya kan? Tapi nggak apa-apa, didoain aja nanti Hard Rock jadi mau apa pakai Qobas sebagai bintangnya ya. Itu gimana? Mesti dibuka nih. Setelah apa yang terjadi dalam hidup saya, ketika saya di posisi atas, semua sudah ada nih Qobas. Iya. Saya itu ya kurang hati-hati Qobas. Jadi tapi nggak apa-apa, itu pembelajaran lah. Setelah saya lewati saya pembelajaran. Jadi ini adalah filosofinya, semangat saya membara sebagai tukang koran, saya berusaha mau meraih cita-cita yang tertinggi. Oke, tertinggi. Namun ketika saya sampai di posisi tertinggi, ini kenapa ungu? Ini membara, warnanya oranye. Ungu ini adalah kejayaan. Filosofinya. Ungu itu kan lambang kekesalan, kerajaan dan sebagainya. Namun karena saya kurang hati-hati, saya berpartner dengan orang yang salah. Waktu itu saya offline. Saya pikir online bagus. Saya udah memprediksi dong nanti bakalan online. Saya serahin semua. Dia bawa lari. Terlalu percaya sama orang. Aku punya kasus mirip-mirip kamu lah ya. Sama mirip. Dibawa lari, oke. Dan itu bulan M sampai rumah tinggal saya pun bukan mobil sport loh, Qobas. Jadi 2017 mobil sport saya, mobil mewah saya, rumah tinggal saya semua habis Qobas, jadi debu. Dan momen itu lagi tax amnesty Indonesia. Jadi Qobas kebayang nggak? Harganya itu cuma separuh. Dan saya harus melunasi semua utang. Dia lari, tapi saya jaga integritas, saya jaga nama baik. Sebagai salah satu partnernya Qobas ya waktu itu. Saya belum jadi partner Qobas. Tapi Qobas datang dalam hidup saya, itu ada salah satu anak buahnya Qobas tahu integritas saya. Jadi akhirnya malah saya di titik terendah, saya ketemu dengan Qobas. Diberikan kepercayaan, jalankan, dan hari ini saya dalam waktu 2-3 tahun saya rebound, sukses. Pertanyaannya adalah 20 tahun hancur, jadi debu. Tapi mama saya bilang, campur debu dengan air matamu, bentuk jadi batako, bangun kembali rumah untuk mama. Oke. Dan dalam waktu 2 tahun saya bisa lagi rebound, dan ini kisahnya. Pada saat di titik yang tertinggi saya terjerembab jatuh, dan di jatuh saya kenapa biru tua? Saya berusaha datang ke komunitas yang positif. Komunitasnya Pak Anton Teddy. Ya ini mudah-mudahan nanti Pak Anton Teddy juga diundang Qobas ya. Banyak cerita tentang Pak Anton Teddy. Dan di situ bagaimana entrepreneurship teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi kesusahan, jangan kumpul sama orang yang salah. Auranya negatif itu. Auranya negatif. Udah tahu apa namanya bahasanya, udah tahu senasib, ojo ngopi bareng. Bahasannya itu nggak jauh-jauh beda. Karena uang yang ada di dompet kita nggak jauh-jauh dari 5 orang yang terdekat sama kita. Coba hitung aja, kalau nggak percaya teman-teman ukur aja. Pergaulanmu menentukan kamu punya termasuk kesuksesan. Aura positif negatif. Kalau kita masuk negatif, selesai. Saya kumpul di posisi yang biru ini. Dan karena saya berada di lingkungannya positif, saya dapat banyak pencerahan mindset, dan akhirnya saya melejit kembali lagi. Tapi kali ini Qobas, saya bukan dari titik terendah menuju titik yang tertinggi, tapi dari titik yang terendah saya belajar bagaimana diproses Tuhan untuk menuju ke titik yang terindah. Kenapa saya bisa katakan terindah? Karena ini udah birunya, biru muda, itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau Qobas perhatiin, ini adalah spotlight. Itu penasaran jadi saya. Cahaya. Jadi cahaya bagi sekeliling. Dan Lombok ini adalah persembahan saya saat Indonesia waktu itu ada musibah terjadi di Lombok. Dulu saya brandingnya luar negeri. Sekarang saya cinta Indonesia, dan saya di mana ada kesusahan saya bantu, dan Lombok waktu itu saya bantu. Ini kemarin. Jadi logo itu tidak hanya sekedar logo. Tapi ada ceritanya. Termasuk logo saya Air Mas itu juga ada ceritanya. Memang saya tuh paling seneng orang tuh punya logo terus bisa menceritakan, karena pasti ada sejarahnya di dalam logo tersebut. Jadi nggak cuma asal kita buat selesai. Enggak. Itu lingkarannya kalau Qobas ada cahayanya tuh kalau disorot. Jadi semua itu ada Ini satu dikasih buat kemudian nanti. Iya. Oke, lanjutan tadi resellerku itu kok bisa mulai itu dari situ saya melihat, oh ternyata di Lombok ini ada bencana, terus teman saya juga di Bantul, di Jogja juga bencana. Itu dia baru beli mesin, pinjam bank, hancur semuanya. Untung anaknya nangis. Jadi dia pulang ke rumah mertuanya,
dia selamat, dia keluar dari gedungnya. Kalau enggak malam itu gempa, dia mati di dalam. Nah saya bingung, dia udah dikejar sama bank, dia nggak salah apa-apa. Dia ya namanya utang ya, untuk utang sehat gitu loh, beli mesin. Dikejar juga sama ini pihak yang sudah pasang iklan sama dia untuk reklame itu. Tapi kok dia masih nolong orang di camp pengungsian, dia bantu gitu. Saya bilang saya nggak ngerti. Ya kita bantu kan nggak mesti harus, kadang-kadang kita kesusahan pun bantu orang kok. Ya. Dan di situ Kobas saya belajar. Saya tanya dia, kenapa kamu masih mau bantu orang? Saya sudah mengalami susah. Saya salut sama kamu ya. Dia bilang gini, Kak Tommy, ketika tiada tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Oh, ini kata-kata dalam nih. Dalam banget Kobas. Dan itu memang orang yang ucapan dia mengalami musibah Kobas. Hancur semuanya. Masih Kobas. mau membantu. Ketika tiada tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Kalau Kobas bilang saya, Kak Tommy, apakah beli barang branded atau apa itu menyenangkan hati? Iya, untuk aktualisasi diri. Tapi yang seperti ini gak bisa dibeli, Kobas. Itu perjumpaan saya dengan titik-titik yang terindah dalam hidup. Dan makanya dari situ saya pikir, oke lah, saya hidup gak tentang kesuksesan diri saya, tapi saya harus belajar untuk berbagi. Bukan berbagi itu kalau dulu saya cuma ngasih ke panti asuhan, panti jompo. Tapi sekarang saya membantu, kalau dulu bantuin supaya branding itu jadi nomor satu, merek-merek tertentu ya. Sekarang saya bantu UMKM, UKM, teman-teman pengusaha untuk bisa punya mindset juga profesional, kesempatan lapangan kerja untuk menjadi pribadi yang nomor satu. Nomor satunya adalah menomorsatukan Tuhan, berprasangka yang baik pada Tuhan. Di momen corona ini mungkin sedang mengalami titik terendah, tapi bergabung di dalam komunitas yang sehat, positif, reseller community, ya, udah jualannya untung, tanpa modal, tanpa ribet. Karena apa? Saya nanti kemungkinan besar berkolaborasi dengan Kobas. Ada produk-produk yang kita nggak mau bikin kalian ribet. Kita tahu kalian lagi kesusahan. Jadi nggak usah modal, yang penting rajin jualan, jual diri. Jadi maksudnya rajin presentasi, ya. Dan itu untungnya luar biasa. Saya kemarin juga sempat kepikir, saya kan punya snack, ya toh. Saya nggak saya munculin. Saya juga punya berapa produk ini. Saya pikir saya kepingin coba, tapi memang balik lagi masih belum ada kepercayaan ke orang. Yang tadi itu kok. Ya kan terkadang kita udah kasih bantu, tiba-tiba barang gue dicolong. Itu mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan gue. Karena Kobas membangun beautiful garden. You make the beautiful garden. You bangun kebun yang indah. Pada saat Kobas membangun kebun yang indah, Kobas nggak tahu sama siapa ya saya harus berpartneran. Nah itu dia. Tapi Tuhan menyiapkan jawaban. Kupu-kupu yang cantik datang, Pak Anton Teddy datang, mengirim utusannya, katakanlah saya, yang nggak sengaja hari ini, ya itu segala sesuatu bisa terjadi. Yang perlu apa coba? Saya lihat Kobas nggak berhenti berusaha. Nggak apa-apa, saya nggak ngerti, saya nggak ngerti YouTube, saya nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, nggak apa-apa. Tapi mau, lalu berusaha, membangun karakter, membangun integritas, membangun taman yang indah, kupu-kupu yang cantik, rezeki mendatangi Anda. Amin. Tadi saya aduh, gak kerasa udah 1 jam loh. Ini luar biasa nih. Wah, saya banyak belajar juga. Saya tadi udah ngomong sama Kobas loh. Pasti lebih dari rata-rata saya 30-45 menit, tapi ini nyambung terus. Ini baru sampai yang syuting jadi pegel-pegel iki mokum. Tapi gak apa kok, itu udah bagus nanti. Wah, nanti itu secara jelas kalau reseller itu bisa lihat di IG-nya Koko ya. Bisa. Ya, dan biaya pendaftaran enggak ada ya. Enggak mau persulit orang. Kita mau buka pintu rezeki orang. Satu pintu rezeki kita saat ini sedang mungkin tertutup. Mall di lockdown. Apa ruko mungkin di lockdown dan sebagainya. Tetapi 12 pintu rezeki teman kita sedang terbuka. Dan mungkin kadang-kadang mereka lagi kesusahan mau buka pintunya. Ya sudah, kita lagi pintu rezekinya tertutup. Bukan berarti Tuhan nggak sayang. Tapi Tuhan terlalu sayang kita. Dia tahu di luar sana ada badai. Dia tutup dulu pintunya. Lalu kita diminta untuk berikan perhatian, bantu teman-teman. Temanku tuh ada yang distributor dari China kemarin mau masukin baju-baju untuk Ramadan. Sudah pesen. Udah jaminin rukonya, jaminin rumah mertuanya, pinjem bank. Di Cina barangnya hilang orangnya, corona, nggak dateng, barangnya nggak nyampe, Lebaran kita di sini tahu ya. Ini pas kok ngomong Lebaran, ini ada senandung yang indah ya, menghormati teman-teman kita yang Muslim. Ini memang nggak direkayasa.
sungguh indah ya Pak Samtimon ini. Kita berprasangka baik pada Tuhan. Apa Kobas? Dia mau minum racun karena dia pusing. Dia orang pengusaha yang baik mentalnya. Dia nggak tahu mau bagaimana lagi. Dia malu, mertuanya semua lagi. Tapi mau kata apa? Inilah suara Tuhan begitu indah. Saya bilang sama dia, kalau barangnya sampai, itu kan mengandung kemungkinan besar bakteri corona. Kamu bukan tewasin dirimu saja, orang kamu dan juga seluruh company kamu. Baru dia merinding Kobas. Dia, oh iya ya katanya. Wah iya ya. Tapi ketemu Kotomi, ini saya juga sama nih. Ini sekalian buat Kotomi nih. Kalau ini kan kalau saya terus sengaja dengan ketemu Tony, kan saya punya barang ya kan. Saya kasih ya teman-teman nanti siapa tahu mau jadi reseller juga bisa. Oh iya. Tapi ini buat Kotomi nih. Iya, saya terima ya. Ini sebagai sebenarnya kalau powerbank saya punya banyak. Tapi ini pemberiannya nanti bisa dikasihkan ke siapa aja. Sebuah opportunity. Jadi buat teman-teman ya, nanti kita ketemu di reseller community. Karena kalau saya terus sengaja kan nggak punya keahlian untuk bikin reseller bla 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 kan. Selain produk saya juga intinya gitu loh, saya nggak perlu untung banyak. Yang penting mereka nggak pakai modal bisa jualan, merek saya bisa dikenal, itu aja kan. Jadi basicnya adalah win-win. Dengan win-win itu makanya orang auranya positif. Wah luar biasa. Ini kelihatannya harus ke langsung pertanyaan nih Ko. Boleh, silakan. 5 pertanyaan aja teman-teman. Gue sampai apa? Tadi nggak disiapin minum sih ya. Harusnya siapin minum dong. Luar biasa nih. Saya langsung ke pertanyaan. 5 orang aja Ko. Baik. Nah, ini dari Fatih Hatul. Bagaimana cara memulai bisnis seperti online shop untuk memula Ko? Ini nyambung sama reseller nih. Iya. Ini orang-orang kadang-kadang kan takut nih. Memulai usaha gimana sih, online shop mesti gimana sih? Di momen corona ini kesempatan yang bagus Kobas. Iya. Karena apa? Di mana-mana mentor-mentor pada live semua. Pelajari. Buka open mindset, jangan takut kehilangan kuota. Nggak usah nonton yang boten-boten, yang nggak bagus-bagus. Belajar sama yang bagus, banyak lah ya. Kita tahu lah di Indonesia banyak mentor juga yang bagus. Dan bicara online itu sebenarnya bisa dilakukan dari rumah. Sebenarnya online itu yang paling penting mau belajar, Kobas. Saya dulu meremehkan. Saya pikir saya sebagai bos ya, nggak mau pusing lah percaya orang. Nggak bisa. Kita tetap harus pelajari, harus mengerti. Salah satunya mulailah dengan Instagram. Instagram adalah kartu digital, kartu nama digital yang sekarang akan menjadi powerful tools untuk kamu jualan. Itu sudah jualan online itu, sudah. Ya, sama kayak saya kemarin kan di konten saya satunya kebilang, cara paling gampang kalau kamu nggak punya modal jadi reseller. Iya. Ternyata nyambung, ketemunya ahli. Memang ada satu portal untuk reseller. Saya terus terang nggak ada janjian juga nih, Ko. Nggak ada. Saya nggak ada kepikiran loh. Cuma hari ini pun nggak ada saya janji. cuma pernah lihat Koko ngomong reseller, makanya saya waktu itu nonton terus. Karena saya di konten saya itu saya bilang, saya nggak punya modal. Jadilah reseller. Jadilah orang yang mempunyai integritas supaya dipercaya untuk bisa jualan tanpa modal. Bener Ko ya? Iya. Jaga kepercayaan. Ini nggak ada janjian kemana-kemana. Iya. Jaga kepercayaan. Itu modal. Karena kalau kamu jualan jadi reseller, kamu bisa jualan banyak. Pasti yang ngasih barang juga yakin. Ya kan nggak pakai modal tuh Ko. Nama baikmu adalah harta yang terindah. Itu modal utama selain modal dengkul. Orang makanya jangan modal uang melulu. Ini jadi seller itu nggak perlu modal ini. Nih satu lagi. Masih ada 3 lagi dikit. Raffi Perdana, saya mau nanya, seberapa sulit mudah sih menjalankan bisnis hosting atau reseller? Nah, ini seberapa mudah? Orang ini pada gimana sih reseller? Apa sih? Seperti apa? Banyak yang masih nggak paham kok. Padahal udah dijelaskan berkali-kali nih. Kobas yang hari ini itu suksesnya tidak instan. Tidak ada kesuksesan yang instan. Semua itu adalah proses. Semua adalah pembelajaran. Sukses adalah proses. Jadi kalau ditanya apakah ada yang bisa instan, bisa cepat? Pertanyaan saya kembalikan Kobas. Bagaimana kalau misalnya kamu bisa sukses instan, tapi kamu juga dalam waktu singkat kamu gagal kembali? Apapun yang cepat, apapun yang instan tidak akan menyehatkan. Tapi segala sesuatu yang kamu pelajari melalui proses, itu yang akan membuat kamu sukses. Oke. Ini satu lagi nih dari teman saya satu kampung nih. Ya. Mendapatkan kaos saya. Okay. Nanti Koko pilih aja nanti dari yang dapatnya kaos ini. Ini karena Situ Bondo. Dari Situ Bondo itu saya Jember. Kawasannya disebut Besuki. Kebetulan saya ada kios di pasar. Kita fokus di sembako. Nah, di pasar ini kan kompetitor jaraknya dekat. Yang saya lakukan adalah 2 hal.
price kita sama dan pelayanan kita sama. Mohon advice-nya ku. Dengan ide dan strategi apa yang harus saya lakukan? Nah, tokonya sebelahanku. Price shooting atau mesti gimana? Apa yang mau diharapkan dari situasi yang sama dengan melakukan hal yang sama? Nggak ada. Banyak sekali manusia yang ingin suksesnya luar biasa, tapi melakukan hal-hal yang sama. Ya udah terukur, udah nggak bisa. Paling bikin diferensiasi. Bikin apa leh? Apakah kamu botakin rambutmu? Kamu unguin mata kamu? Kemudian kamu nyapa dengan bahasa Inggris? Nyapa, kan ada ya, Kobas tahu kan, ada yang penjual sayur yang bisa 1,000, 2,000, and then kemudian viral, dan dia membuat apa? Nilai lebih. Tambah. Jadi nggak harus banting-banting, dan orang bela-belain loh hanya untuk mau belanja teman dia, bawa kamera semua. Itu apa? Personal branding yang kuat banget. Tanpa perlu iklan, bayar iklan sudah diiklanin orang, dan viral lagi. Simple, zaman TikTok. Jadi bikin diferensiasi. Oke, ini yang dapat kaosnya Kotomi. Yes. Ranger item. Aku mau nanya dong Pak Basuki, kok nanya saya, nanyanya ke Kotomi. Gak apa-apa, sama aja. Saya aktif sebagai dropshipper. Otomatis saya cuma jualin barang milik orang lain. Nah, masalahnya ada yang nanyain produk yang saya jual dan dia pingin jadi reseller. Bingung aku ditanyain kayak gitu. Jadi aku mau nanya dari sudut pandang dropshipper maupun supplier, gimana caranya menyikapin masalah kayak gini. Makasih sebelumnya. Jadi mungkin dia udah dropshipper, ada orang mau jadi reseller dia. Itu gimana itu? Ya learning by doing lah. Harus dipelajari lah, ya kan? Dan jadi orang gak boleh serakah dulu. Kita bereskan dulu step 1. Kadang-kadang Kobas, lagi-lagi teman-teman kita itu maunya semua sukses instan. Semua itu perlu waktu. Kobas kan gak hari ini. 12 tahun. Iya, saya 20 tahun kurang lebih. Nggak ada yang namanya sukses instan. Tapi ketika kita sudah ketemu jalannya dan kita sudah tidak dilewatkan sama Tuhan, ya makanya ini perkenanan balik lagi tadi. Bagaimana kita dengan ibu kita, dengan mindset kita, ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Iya. Akhirnya keluar juga kata-kata ini ya. Tapi diulang lagi nanti nih. Ini pertanyaan terakhir ya, karena ini terlalu mahal, Kobas. Karena hilang puluhan miliar hanya untuk ketemu quote ini. Iya. Oke. Sorry. Gak masalah. Ada apa-apa. Ini kok. Terakhir, pertanyaan terakhir ya. Kotomi Official, saya mau tanya ya. Saya sudah menjalin berbagai pengalaman seperti buka usaha dan menjadi reseller tapi selalu gagal. Memang faktornya kurang rajin dan telaten, tapi yang menjadi faktor utama tetaplah modal. Karena meskipun jadi reseller kita wajib nyetok barang dan lain-lain, apalagi buka usaha. Jika modal pas-pasan akan sulit maju dan akhirnya mati juga. Nah kalau gak ada modal itu gimana ya cara mengatasi Mas? Soalnya saya tipe yang gak suka berutang apapun. Thanks Komandan Basuki. Nah, ini baik-baik lagi, silakan jawab. Berkali-kali nih. Coba Kobas baca. Doa adalah kata-kata, kata-kata adalah doa. Ya, karena dia selalu gagal. Ucapannya apa semua? Ya tadi itu. Ucapannya apa? Seperti buka usaha dan menjadi sales selalu gagal. Gagal. Ya kamu sudah mendoakan dirimu gagal. Mentor kehidupan kita yang paling bisa membantu kita adalah yang berdiri di depan cermin kita. Kalau kamu tidak pernah membanggakan dirimu, siapa lagi yang mau bangga sama kamu? Kalau kamu tidak mau mengambil keputusan, aku harus menyelesaikan masalahku, siapa mau bantu kamu menyelesaikan masalahmu? Satu-satunya jalan, oke, hari ini saya terima, saya ikhlas. Oke, saya lepasin ego saya. Oke, saya sudah gembel nih. Oke, saya sudah kalah semua ini. Tapi mental saya adalah mental orang sukses. Saya bisa kembali lagi. Saya sudah belajar banyak. Dan saya tidak akan mengulangi jalan yang sama. Makanya kenapa penting nonton yang seperti ini. Karena gini, sebenarnya bukan bicara tentang kekayaannya Kobas atau kesuksesannya Kobas. Bukan. Kesuksesannya Kobas bukan diukur dari kekayaannya. Diukur dari perjalanan yang dia lalui dan dia bersedia membagikan intisari ilmunya agar teman-teman tidak jatuh dalam lubang yang sama. Itu dia poinnya memang. Lubangnya Kotomi Wong itu puluhan M. Bahkan bisa jadi ada teman kita yang ratusan M, supaya bahkan itu triliun. tidak terulang. Jangan sampai nanti Anda baru misalnya punya omset puluhan juta, berkembang besar ratusan juta, Anda terjatuh pada saat puluhan M itu. Paham. Kan lebih enak, jadi lebih semut dengan adanya acara-acara seperti ini. Ini entrepreneurship. Ini kan saya selalu bilang bahwa mentor itu adalah jalan tol, Go. Yes. Kan itu poinnya. Oke, ini udah terakhir teman-teman Din. Jadi yang saya ingin tanyakan lagi adalah
selalu dua kata, yaitu siapa yang menginspirasi Koko. Yang terakhir adalah quote-nya tadi tuh, kasih motivasi kepada Kemen. Quote yang tadi disimpan-simpan itu keluarin lagi Ko. Siapa yang menginspirasi? Monggo. Yang menginspirasi saya dalam hidup saya pikir udah jawaban satu-satunya adalah kalau tentang kehidupan saya belajar dari almarhum ayah saya. Jadi kekerasan tidak menyelesaikan segalanya, tetapi negosiasi selalu menyelesaikan segala-galanya, ya. Lalu tentunya kalau dibicara di dalam buku, teman-teman tahu ada Amacen yang mengajarkan nilai agama. Bagaimanapun kita ini harus beragama, ya kita harus punya Tuhan walaupun mungkin keyakinannya berbeda-beda. Dan kalau bicara tentang tadi satu pesan yang baik buat teman-teman, sebenarnya saya ada dua. Ya. Satu aja. Satu itu adalah ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Lalu setelah kamu sukses, ingat indahnya langit adalah karena mentari, bulan, dan bintang. Maka indahnya bumi adalah karena kita peduli, berbagi dengan ketulusan dan kasih sayang. Oke, terima kasih Koko waktunya. Nggak terasa ini 1 jam lebih, tapi ini sangat menginspirasi. Terutama bagi mereka yang selalu mengeluh. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita. Terima kasih waktunya Koko Tommy, karena istrinya nunggu di bawah lama sekali loh Kemen. Ya kan? Semoga Kemen selalu sehat. Sebelum sehat dulu, nanti tolong dijelasin tuh kalau mau jadi reseller gimana, kan ada bannernya ya. Oh iya. Ada ya Ko ya? Kak, gampang. Follow aja Instagram follow saya. Instagram Ko nanti. Tommy Wong Official. Ya, terus sama juga saya akan posting ada lowongan-lowongan pekerjaan yang saya open, itu mungkin bisa membantu Kemen yang masih nganggur juga, tapi mau melamar silakan, tapi kalau mau jadi reseller juga silakan. Jadi intinya semua itu demi kebaikan kita. Jadi ini kan sekarang kan gini Kobas, ada katanya istilah new normal. Nah, new normal hadapi dengan new mindset, new challenge ini dihadapi dengan new skill dan new collaboration. Dan nantikanlah Kobas bersama Tommy Wong akan terjadi kolaborasi yang indah buat teman-teman semua. Ya, semoga Kemen selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam Pengis.